Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pagi ini kita bisa bertemu kembali melalui siaran kajian Islam ilmiah. Seperti biasa kita akan membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Insya Allah pagi ini kita akan meneruskan pembahasannya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih membahas bab yaitu kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Di sini kita rangkum beberapa hal-hal yang semestinya tidak dilakukan, seharusnya tidak dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, terutama remaja. Di antaranya adalah yang kedua, yaitu suka memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan, dan memandang rendah ya anak. Mungkin ini akibat membandingkan anak dengan anak yang lain, sehingga terkesan kita merendahkannya dan menjelekkannya, ya, karena dia tidak bisa seperti fulan dan fulan. Ya, ini adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan orang tua kepada anak-anak mereka, terutama remaja yang ya tentunya mereka mengerti ya betapa jeleknya ya hal itu ya ketika dia dipandang rendah ya oleh orang tuanya sendiri, mungkin karena tadi akibat dia dibandingkan dengan anak-anak yang lain ya, ada perasaan mungkin ini tidak fair bagi dirinya ya. Nah, dan ini akan membuat anak itu cenderung akan memberontak ya apabila hal ini terus dilakukan. Banyak orang tua suka mempermasalahkan hal-hal yang nggak perlu dipermasalahkan atau yang masih bisa dikasih toleransi, ya. Sehingga kadang-kadang masalah-masalah kecil selalu diangkat dan dipermasalahkan. Mungkin orang tua ini merasa nggak ada topik lain ya untuk dibahas ataupun diangkat untuk dijadikan materi dialog komunikasi dengan anak. Sehingga hal-hal kecil yang kadang-kadang sepele ya sebenarnya masih bisa kita tolerir, ya kita besar-besarkan. Ya, nah terutama para ibu di sini ya, yang kadang-kadang karena kemampuan berpikir mereka juga terbatas, sehingga kemampuan mereka berkomunikasi dengan anak-anak remaja mereka juga terbatas. Sehingga kadang-kadang hal-hal yang nggak perlu diangkat dan dibahas, ya, dipermasalahkan. Nah, ini harus dihindari sebenarnya. Ya, kita buang-buang energi ya kalau kita mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Ya, bahkan ada yang langsung memvonis ya, bahkan ya menyerang anak itu dengan kata-kata ya, menyerangnya secara verbal ya, misalnya memarahinya dengan berlebihan. Dan ini akan menjatuhkan mental anak. Ya, dan juga ini yang lebih parah, yaitu akan merusak kepercayaan anak kepada orang tua, menurunkan ya kepercayaan anak terhadap orang tuanya. Dan ini yang ya sangat berbahaya karena anak akan menghindari orang tuanya, akan menjauhi orang tuanya. Sebagian orang tua mungkin mereka nggak sadar,
mereka sudah mulai dijauhi oleh anak-anak remaja mereka. Ya, karena selalu mengangkat masalah-masalah yang ya sebenarnya nggak perlu diangkat juga, ya. Nah, ya hal-hal yang ya kita katakan masih bisa kita kasih toleransi, ya dikasihlah toleransi kepada mereka. Ya kita juga sama sebenarnya ya. Kita yang dewasa aja kadang-kadang kita kalau dipersalahkan terus apa yang kita lakukan, ya kita merasa kenapa saya tidak dikasih toleransi begitu ya. Semua manusia perlu toleransi itu. Kita juga, ya. Anak-anak kita juga, remaja kita juga. Apabila kita harus divonis setiap kesalahan yang kita lakukan, dada kita akan sempit, pikiran kita juga akan mandek ya, akan buntu gitu. Kita seolah-olah nggak bisa berbuat apa-apa, mati kreativitas kita, ya. Nah itu kalau selalu ya diangkat sisi yang buruk pada diri kita. Nah disinilah pentingnya kita menjadi orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa melihat sesuatu itu dari berbagai sisi, tidak hanya dari satu sisi saja. Ya, dengan itu kita bisa memberikan toleransi kepada orang lain dan kita bisa memahami orang lain. Kalau kita hanya berpikir melihat dari satu sisi saja, satu arah saja, maka orang lain nggak ada benarnya dan kita nggak ada salahnya. Kita akan selalu merasa benar apapun yang kita lakukan. Karena manusia seburuk-buruk apa yang dilakukannya, ya dia pasti punya argumentasi, terlepas benar atau salah, atas apa yang dilakukannya itu. Kalau dia melihatnya dari satu arah saja, orang yang hanya bisa melihat dari satu arah saja, mungkin dia tidak akan mampu melihat sisi baik orang lain, sisi benar orang lain, dan sisi salah pada dirinya. Dan cenderungnya dia merasa tidak bersalah dan tidak mau salah. Dan ini adalah hal yang buruk dan negatif, ya. Maka demikian pula kadang-kadang ya kita sebagai orang tua harus bisa berpikir atau melihat dari sisi anak sehingga kita bisa punya empati yang lebih ya kepada mereka. Ya, misalnya ini contoh ya tentang handphone. Ya, ini yang menjadi masalah banyak anak pada hari ini ya. Ini masalah yang selalu diangkat oleh orang tua. Seolah-olah masalah ini hanya masalah anak-anak dan remaja. Padahal ini kan masalah semua tingkatan usia sebenarnya, ya. Nah, tapi kadang-kadang seperti yang kita sebutkan tadi ya, orang tua itu terlalu berlebihan dalam masalah ini. Dan anak kadang-kadang bingung ketika melihat orang tuanya terus membicarakan tentang buruknya handphone, ya kita tahu ada sisi negatif memang. Dan mungkin besar, ya mungkin mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang ya mau nggak mau kita kasih toleransi kepada mereka. Ya, nah misalnya hari ini, gimana kita nggak kasih toleransi, pegang HP anak-anak karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan ya sekolah mereka, ya itu berkaitan dengan benda itu. Apalagi kemarin, ya ketika kita diuji dengan COVID-19, ya anak-anak terpaksa harus dan tidak mau pegang handphone, ya. Tapi kadang-kadang ya orang tua yang gagal jadi contoh dalam bab ini justru bersikap berlebih-lebihan. Ya, dan ini akan sebenarnya ini jadi tanda tanya bagi anak. Kenapa orang tua saya menyerang saya berlebihan dalam bab handphone ini? Ya, sementara mereka lihat orang tua mereka santai-santai aja pegang benda itu. Ya seolah-olah ya orang dewasa pakai pegang handphone nggak kena dosa begitu ya. Steril, aman gitu ya. Padahal ya tentunya dalam kenyataannya enggak. Pasti. Ya, nah demikian. Ya, kadang-kadang anak dipermasalahkan karena dia ada aktif di media sosial misalnya. Atau ya
ya namanya eh, pertemanan media sosial ya sangat luas begitu ya. Nah, dan orang tua mempermasalahkan ini sehingga kadang-kadang nggak ketemu itu, ya, nggak ketemu apa namanya titik temunya nggak ada ya, ya nggak ketemu solusinya begitu. Nah, jadi ya di sini ada hal-hal yang sebenarnya kita perlu mengarahkan begitu ya. Ya, bukan apa ya, bersikap frontal ya, bertindak frontal yang kita sendiri sebenarnya ya gagal mungkin dalam bab itu. Ya, dalam bab ini ya, dalam bab gadget, handphone dan sejenisnya ini. Ya, nah demikian. Kita gagal jadi contoh, ya. Nah, jadi ya semuanya ada porsinya ya. Semuanya ada porsinya, ada kadarnya begitu. Ya, nah seperti kata orang Arab, kalau rumahmu dari kaca jangan lempar orang dengan batu gitu ya. Itu sama dengan kasih bahan untuk mereka menghancurkan rumah kita. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah ini hal yang sebenarnya harus dihindari. Ya, nah walaupun kita tahu ya anak itu berbuat buruk, tapi jangan diburuk-burukkan. Dia berbuat salah, tapi jangan selalu disalah-salahkan. Ya, kewajiban kita bukan itu. Kewajiban kita meluruskan kesalahannya. Meluruskan kesalahan ini nggak harus kita menjatuhkan vonis, kamu bersalah, kamu jahat, kamu buruk. Nggak harus kita memperbaiki keburukan orang, nggak harus kita vonis dulu dia. Ya, nah ini kan bukan bab hudud, ya. Nah, ini bab pendidikan, ya, bab tarbiyah. Kalaupun ada hukuman di situ, namanya ta'zir, bukan hudud, ya. Jadi nggak perlu ya kita apa namanya menjatuhkan hukum dengan alasan kita ingin meluruskannya. Ya luruskan saja tanpa harus kita memvonisnya, menghakiminya begini begitu, mengejasnya gitu ya. Wah, kamu begini, kamu nggak perlu ya. Nah demikian. Karena itu akan berat bagi mereka ya. Dan Nabi pakai metode itu. Nabi melakukan pendekatan seperti itu kepada anak-anak dan remaja. Ya ketika Usama waktu itu remaja ya melakukan satu kesalahan, yaitu membunuh seseorang yang sudah berucap la ilaha illallah. Ini terjadi pada saat Usama remaja ya. Ya remaja buat salah ini. Dan salahnya ya bukan salah ringan sebenarnya ya. Ya sebenarnya nggak boleh dilakukan itu. Ya karena orang itu sudah mengucap la ilaha illallah. Tapi Usama melihat nih ini orang pura-pura ini ya, maka dia pun mengambil satu tindakan menghabisi orang ini. Sampailah berita itu kepada Nabi. Ya, Nabi ingin menjelaskan bahwa perbuatan itu salah. Ya, itu salah, itu nggak benar. Bahkan ini kesalahan yang fatal. Tapi bagaimana coba lihat? Bagaimana Nabi menghadapi seorang remaja ya tanpa menjatuhkan vonis gitu ya. Nabi tidak mengatakan, wahai Usama kamu pembunuh ini, gitu ya. Ya itu kan terlalu kejam bagi si remaja ini kalau kita vonis dulu dia baru kita luruskan kesalahannya. Karena ketika kita vonis dia sudah menjauh itu, hatinya sudah menjauh. Ya udah ada apa namanya pandangan negatif dia kepada kita begitu ya. Nah, demikian. Nabi tidak memvonis ataupun menyalahkan dalam arti kata Usama kamu bersalah, enggak. Usama kamu pembunuh enggak. Ya. Nabi berkata, apakah ya coba lihat dengan redaksi tanya ya. Padahal ini remaja ya. Nabi perlakukan seperti itu. Ini pendekatan yang bagus sekali. Yang patut kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sering katakan Nabi itu orang yang luar biasa. Kecerdasannya di atas rata-rata. Karena Nabi dalam banyak hal bisa melihat dari berbagai sisi. Sehingga Nabi bisa tahu kadar toleransi yang harus diberikan gitu dan tahu bagaimana cara memberikan toleransi kepada orang. Karena Nabi memahami manusia. Karena Nabi kadang-kadang melihat sesuatu itu dari sudut pandang orang lain.
Dan itulah orang yang cerdas. Ya, kalau kita hanya melihat dari satu sisi saja, mungkin orang lain nggak ada benernya. Yang benar cuma kita saja, gitu ya. Itu kalau kita terbiasa melihat sesuatu itu dari satu sisi aja. Coba lihat iblis. Iblis merasa benar dengan apa yang sudah dilakukannya. Dan dia berargumentasi, ya, bahwa dia tidak mau melakukan itu karena ada alasan bagi dia. Karena dia melihat sesuatu itu dari satu sisi saja, hingga dia tidak menyadari kesalahannya. Dia berkata, aku lebih baik dari Adam. Aku dari api, dia dari tanah. Ya, secara logika mungkin ya ada sisi benarnya ya. Apa argumentasi yang dibawakan oleh iblis ini? Karena ya jelas api bisa membakar tanah begitu ya. Ya, tapi ya nggak sepenuhnya benar juga karena tanah juga bisa memadamkan api ya. Tapi coba lihat ya, ketika ia melihat, si iblis ini melihat sesuatu itu dari satu sisi saja, dari dirinya, dari sisi dirinya saja, dia merasa benar atas kesalahan yang jelas-jelas salah yang dilakukannya itu. Nah, maka tadi kalau kita melihat dari satu arah saja, semua kita lihat dari sudut pandang kita saja, maka orang lain nggak ada benernya sudah. Ya, orang lain nggak ada benernya, yang benar cuma kita aja udah. Ya, nah itu seperti itu. Jadi ya begitulah Nabi ya. Kenapa Nabi bisa memberikan toleransi kepada banyak orang, Arab Baduy, bahkan ya kita katakan orang-orang musyrik Yahudi yang bersama Nabi gitu ya, bermuamalah dengan Nabi. Karena Nabi bisa melihat satu masalah itu dan selalu melihat satu masalah itu dari berbagai sisi, ya, bukan dari sisi kita saja. Nah, di sini Nabi memaklumi ya apa yang dilakukan oleh Usamah begitu ya. Karena Usamah mengira, tapi Nabi tidak ingin Usamah disalahkan kemudian dia membela diri. Ya, sehingga terkesan dia tidak menyadari salahnya. Ini pendekatan yang luar biasa ini, terutama menghadapi manusia lah, apalagi itu remaja, anak remaja kita. Ya, tidak terlontar dari lisan Nabi, Usamah kamu salah, kamu bersalah, kamu terdakwa, atau mengintimidasinya dengan ancaman-ancaman dan hukuman-hukuman dan sanksi-sanksi. Ya, walaupun ini bukan kesalahan yang ringan. Nabi berkata kepada Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Dengan redaksi tanya. Ini penghormatan ya, karena Usamah sudah berjuang ya. Ya, maka redaksi tanya ini itu seolah-olah kita menyerahkan jawaban kepada yang kita tanya. Ya, Nabi tidak memastikan, kamu pasti membunuhnya setelah dia mengucap la ilaha illallah gitu. Ya, itu kan ada kata-kata intimidatif gitu ya. Maka coba lihat pendekatan Nabi ini luar biasa, cara Nabi itu luar biasa. Nabi sangat memahami psikologi manusia. Ya. Ya tentunya maju ke medan perang itu bukan pekerjaan yang ringan ya. Nabi juga mengapresiasi itu. Semua orang bisa buat salah. Ya apalagi dalam kondisi-kondisi seperti itu. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usamah mengatakan ya. Bagaimana kamu menghadapi la ilaha illallah pada hari kiamat? Jadi ditanya lagi, redaksi tanya lagi, ya. Bukan kata-kata intimidatif, wah kacau kamu, parah kamu bahaya kamu bahkan berhadapan dengan, oh, itu kan kata-kata intimidatif, sehingga orang pun, ya manusia punya, ya naluri untuk self defense, membela diri, apalagi dalam kondisi dia diserang. Kita itu terlalu ofensif begitu ya. Dia pasti akan bertindak defensif. Pasti itu, siapapun dia. Ya, remaja ya sama juga. Ya, Nabi berkata kepada Usamah, bagaimana kamu akan menghadapi la ilaha illallah itu pada hari kiamat? Begitu Nabi menghargai remaja, membiarkan dia berpikir,
dan melatih ia untuk berpikir juga. Ya, enggak semuanya harus ya hitam putih begitu ya. Seolah-olah dia bocah kecil gitu. Enggak, ya. Nah, sehingga Nabi mengulangi kata-kata itu. Bagaimana kamu berhadapan dengan kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat? Itu aja Nabi ulang 3 kali. Setelah itu Nabi meninggalkannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi luar biasa ya. Ya, efeknya itu ya. Coba pendekatan Nabi ya. Efeknya itu luar biasa. Usama setelah peristiwa itu ya, setelah ia bertemu dengan Nabi dan mendapatkan nasihat dari Nabi, pelajaran dari Nabi, Usama tidak pernah terlibat lagi dalam menumpahkan darah seorang muslim pun setelah itu. Hatta pada masa-masa fitnah, di mana terjadi peperangan di antara kaum muslimin, Usama termasuk salah seorang sahabat yang tidak terlibat dalam pertumpahan darah itu. Padahal kalau dia mau pada saat itu kan puncak-puncak usianya ya. Artinya ya bisa aja begitu ya, memihak ataupun ikut terlibat. Tapi Usama mendapat pelajaran yang berharga dari pelajaran yang diberikan Nabi kepadanya. Nah begitu tuh, cara Nabi. Ya, nah nggak melulu ya, kita kadang-kadang orang tua itu overacting juga gitu ya, seolah-olah dia adalah makhluk yang nggak bersalah begitu, langsung vonis ya, langsung jatuh hukum ya, langsung ya melakukan tindakan-tindakan yang atau mengeluarkan kata-kata yang intimidatif ya, nggak seperti itu ya. Nabi begitu memahami Usama ya dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Tapi efeknya luar biasa itu ya. Usama betul-betul memahami apa yang diinginkan Nabi dari percakapan itu. Walaupun ya itu redaksi tanya aja ya. Nabi berkata, apakah kamu membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah? Ya, bagaimana kamu berhadapan dengan la ilaha illallah pada hari kiamat? Sehingga Usama mengatakan ya, duhai kiranya aku baru Islam pada saat itu. Jadi artinya adalah itu kata-kata yang menunjukkan penyesalan luar biasa. Padahal Nabi nggak ofensif ya. Nabi nggak menyerang Usama dan nggak sama sekali nggak menyalahkan Usama begitu ya. Usama kamu salah, kenapa kamu lakukan itu? Enggak. Ya, tapi Nabi lebih kepada mengajaknya untuk berpikir. Begitulah ya. Ya kadang-kadang kita perlu mengapresiasi orang dengan kesalahan yang dilakukannya. Kadang-kadang kita sama sekali nggak bisa memberikan apresiasi kepada orang yang melakukan kesalahan. Ya, apalagi anak-anak kita, ya wajar aja mereka buat salah. Ya, karena mereka masih perlu banyak belajar dari orang-orang dewasa, orang tua yang lebih banyak pengalaman. Ya, nah demikian. Itu salah satu contohnya ya. Bagaimana Nabi meluruskan kesalahan ataupun ya kekeliruan yang dilakukan oleh para remaja ya. Nah demikian. Berikutnya yang ketiga adalah memaksakan pendapat tanpa memberikan penjelasan. Ya, Ustadz, bukankah kita perlu ya mengarahkan anak kepada hal yang benar, pendapat yang benar? Iya. Itu kita setuju. Tapi jangan dilakukan itu tanpa menjelaskan alasannya, menyampaikan argumentasi. Nah ini yang sering kita sebutkan sebelumnya. Orang tua itu kadang-kadang malas menyampaikan argumentasinya. Dia hanya berkata, ikuti saja perintah ayah, perintah ibu, perintah abi, perintah umi, titik. Jangan banyak tanya. Ya itu kan orang akan merasa ya apa ya direndahkan ya dengan kata-kata itu. Seolah-olah ya nanti jangan salahkan kalau anak ini jadi mukallid begitu ya. Ya karena memang udah dilatih untuk jadi ahli taklid begitu dengan cara seperti ini ya. Ya jadi ini ya memang tugas kita. Tugas kita kan menjelaskan innama alaikal balagh wa alainal hisab. Ya, nah innama anta mudzakir walasta alaihim bimusaitir. Memberi peringatan, sampaikan alasan. Ya, kita bukan orang yang menguasai hati mereka.
Ya, kewajiban umum menjelaskan, ya hisab batinnya, ya hisab hatinya itu hak Allah. Ya, nah maka kadang-kadang kita ingin memaksakan sesuatu. Ya, kenapa ada ayat la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, karena ya kita harus tahu batas kita. Ya, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah di dalam ya kewajiban kita mendidik anak. Ya, hasil itu bukan tanggung jawab dan bukan kuasa kita. Ya, kalau para nabi saja Allah tidak bebankan mereka dengan hasil. Bagaimana pula kita yang nggak dapat wahyu dari langit, yang kadang-kadang pendapat kita bisa saja salah. Ya, kalau pendapat para nabi ini kan dibimbing dengan wahyu, itu pun Allah mengatakan sampaikan saja, kasih mereka alasan. Kamu bukan orang yang berkuasa atas mereka, menguasai hati mereka. Kamu tidak punya kuasa untuk menguasai hati manusia. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu para nabi itu. Allah katakan seperti itu. Nah, kita ini bukan nabi, lalu kita maksakan pendapat kita yang mana belum tentu ya. Pendapat kita itu yang benar. Boleh jadi salah. Ya kalau seperti ini ya kita katakan ikuti saja perintah ayah. Titik. Ternyata salah, gimana coba? Apa kita bisa mau menarik kembali apa yang sudah kita katakan? Kadang-kadang orang tua itu nggak fair. Ketika misalnya terbukti bahwasanya apa yang dia katakan itu salah, ya dia diam-diam aja. Anak bukan nggak tahu ya. Kadang-kadang ini terjadi berkali-kali. Ini akan meruntuhkan kepercayaan anak kepada orang tua mereka. Kasih argumentasi supaya dia tahu, oh saya menyuruh ini argumentasinya ini. Ya, ilmu itu berkembang, boleh jadi ya. Oh ternyata salah ya katanya. Bukan seperti ini kan begitu ya. Kalau dia dikasih argumentasi dan dia juga terbiasa untuk berargumentasi, jangan takut ya berargumentasi dengan anak. Kadang-kadang orang tua takut ya berargumentasi dengan anak mereka gitu ya. Ya itu perlu ya, satu untuk melatih mereka. Ya bahwa sesuatu itu harus jelas dasarnya ya. Dasarnya ini, ayah perintahkan begini, ibu perintahkan begini, dasarnya begini nih. Kamu harus begini, dasarnya ini, gitu ya. Nah, jadi anak itu pun mengerti ya bahwa ya kita cuma mengarahkan, ya bukan suatu yang maksa, kita bukan hakim ya. Nah demikian. Orang tua juga nggak boleh tanfizul ahkam. Ya dalam bab-bab hudud, orang tua nggak punya hak untuk mengeksekusi hukum terhadap anaknya sendiri begitu ya. Nggak boleh. Itu hak kuasa hakim sebagai perwakilan Allah di muka bumi ini. Ya, nah demikian. Hukum hudud tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Ya, guru, dimanapun tingkatannya. Dalam Islam ya, gimana pun dia dihormati. Ya, misalnya santrinya buat salah, mencuri lah misalnya. Ya, gurunya yang dihormati, apalah sebutannya, lalu diambil pisau dipotong begitu. Enggak boleh. Ya, orang tua juga nggak boleh kedapatan anaknya mencuri, wah kamu mencuri, bikin malu ayah, sini pisau, jebret gitu, nggak boleh. Walaupun itu anaknya, karena ini berkaitan dengan hukum hudud, ya. Nah, yang berhak melakukannya adalah hakim. Ya, hakim memutuskan hukum itu, lalu dieksekusi oleh algojo yang sudah ditunjuk. Jadi bukan asal-asalan seperti itu. Ya, yang boleh dilakukan oleh para pendidik itu hukum takzir. Dan hukum takzir itu nggak seperti hukum hudud, ada batasannya. Ya, ada batasannya. Nah, di dalam hukum hudud aja, dalam memukul, Umar itu melarang algojo itu untuk mengangkat tangannya. Ya, itu hukum hudud itu. Bagaimana hukuman takzir? Maka pernah kita bahas juga, Umar bin Abdul Aziz melarang ya seorang guru memukul, kalau itu hukuman harus diberikan dalam bentuk pukulan lebih dari 3 kali. Ya, dan itu pun ada ketentuannya, kalaulah hukum hudud aja nggak boleh mengangkat ketiak tinggi-tinggi, tangan tinggi-tinggi, bagaimana hukuman takzir?
Lalu gimana guru yang atau orang tua yang menghajar anaknya? Ya nggak benar itu. Walaupun ya saya kan orang tuanya, bukan seperti itu juga pelaksanaannya. Itu serampangan namanya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kadang-kadang yang orang tua itu malas mungkin ya menyampaikan argumentasi kepada anak. Ya, penting anak itu harus ikut, percaya, titik. Ya, di mana nilai edukasinya itu. Ya, nah demikian. Sudah kita bahas sebelumnya itu apa? Jangan bersikap otoriter gitu ya. Ya, nah demikian. Karena kadang-kadang sikap-sikap seperti ini akan membuat orang tua itu lupa bahwa dia itu juga perlu dikritik begitu ya. Banyak salahnya juga begitu. Nah, kecenderungannya orang tua seperti ini nggak mau disalahkan itu. Ya, kembali lagi kecerdasannya dipertanyakan itu kalau dia hanya bisa melihat satu perkara itu dari satu sisi saja. Orang-orang seperti ini kecerdasannya dipertanyakan itu. Atau mungkin sebaliknya nggak ada kecerdasannya sama sekali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya yang keempat, ini termasuk kesalahan juga, yaitu apa? Meragukan anak dan tidak memberikan kepercayaan. Ya, ya tentunya pendidikan itu ada tahapannya ya. Ya, kalau masih bocah wajarlah kita belum bisa memberikan kepercayaan kepada anak. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, ya, seiring dengan berjalannya waktu, usianya bertambah, ya dewasa, ya, sekarang dia sudah remaja. Anak-anak itu perlu dikasih kepercayaan, ya. Nah demikian, supaya kita melatih padanya sikap tanggung jawab. Walaupun apa yang dilakukannya kadang-kadang jadi keliru, salah begitu ya. Tapi jangan berat untuk mempercayakan beberapa tugas yang bisa kita serahkan kepada mereka. Dan Nabi ketika menyerahkan tugas memimpin pasukan kepada Usama itu nggak main-main. Ya, Nabi kenal betul Usama dengan segala track recordnya. Ya, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba Nabi tuju Usama kemudian dijadikan panglima, enggak. Ya, Usama telah mengikuti beberapa peperangan sebelumnya dan Nabi menganalisa itu. Nabi itu orangnya detil, ya. Nabi itu orangnya detil, apalagi dalam melihat manusia gitu. Ya, beliau sangat detil melihat orang dan itu salah satu ya kita katakan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi ya. Terlepas Nabi itu adalah hamba yang dapat wahyu ya. Tapi jangan kira juga Nabi tidak mengerti banyak hal yang berkaitan dengan ya kita katakan psikologi, ilmu psikologi. Enggak, Nabi begitu memahami. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba Nabi menunjuk Usama maju pimpin pasukan. Ya konyol juga lah. Ya, Nabi ya tentunya punya pertimbangan yang matang dan tinggi untuk mempercayakan tugas itu kepada Usama. Ya, dan Umar memberikan kepercayaan kepada seorang remaja yaitu Abdullah bin Abbas untuk ya memimpin para ulama memberikan fatwa dalam usia yang remaja. Demikian juga para ulama sebelumnya ya diberikan kepercayaan oleh guru mereka. Itu perlu dilatih. Tapi jangan ya kita sudah tidak melatih mereka untuk melakukan tugas tertentu, nggak percaya lagi sama mereka. Ya udah, kapan mereka terbimbingnya, terdidiknya untuk bisa mengerti tanggung jawab. Ya, sehingga anak-anak seperti ini cenderungnya ya jadi nggak percaya diri dan lemah mental. Dan nggak ngerti apa-apa, kasihan anak remaja seperti itu. Berapa banyak anak-anak remaja yang ya akhirnya seperti itu, nggak ada kepercayaan dirinya dan merasa tidak mampu. Sehingga ya tumbuhlah mereka menjadi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dzurriyyatan di'afa. Anak-anak keturunan yang lemah gitu ya. Yang nggak bisa apa-apa. Hari ini masalah remaja juga ini, yaitu krisis kepercayaan diri pada mereka. Ya, karena ya mereka
tidak pernah dilatih untuk menangani atau menghandle suatu tugas, tidak pernah diberi kepercayaan oleh orang dan selalu meragukan, ya, selalu diragukan ya. Orang tua selalu meragukannya, ya. Nah, demikian. Alasannya apa? Nanti dia buat salah. Ya, harus kita maklumi lah. Ya, kesalahan itu bukan monopoli remaja. Ya, artinya kita juga orang tua salah juga kan begitu ya. Kita dikasih kepercayaan, kadang-kadang kita ngawur juga. Begitu. Ya, remaja perlu dilatih ya untuk bisa memikul satu tanggung jawab, mengeksekusi suatu tugas gitu ya. Itu kewajiban kita membimbing mereka, ya, mengarahkan mereka, menuntun mereka, mengawasi mereka dan menilai ini yang mana yang harus diperbaiki ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada orang tua yang terkesan memojokkan anak saat memberikan tanggapan terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia katakan. Dan kadang-kadang orang tua menunjukkan sikap atau kata-kata seakan-akan menunjukkan ketidakpercayaannya kepada si anak, begitu ya. Nah, sehingga ya anak ini menjadi anak yang nggak punya kepercayaan diri. Ya, bahkan ya mentalnya sangat lemah begitu ya. Kata orang sekarang mental tempe begitu ya. Dan menolak itu, enggak, saya nggak bisa gitu ya. Belum dicoba dia sudah mundur gitu. Kenapa nggak pernah dilatih? Ya, nah demikian. Ya, jangan kita mengkhawatirkan, nah nanti kalau dia kasih tugas ngawur atau ya salah ya, itu bukan alasan sebenarnya. Ya, nah demikian. Ya karena kita mungkin nggak mau aja untuk mengawal mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan sikap seperti ini akan menghancurkan kepercayaan dirinya. Ya, dan jadilah dia generasi penerus yang lemah, yang khaufu alaihim, yang kamu sebenarnya khawatir terhadap mereka. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa diandalkan begitu ya. Apapun nggak bisa. Dan ini banyak ya anak-anak remaja hari ini seperti itu. Termasuk ya kepercayaan diri untuk menikah begitu ya. Padahal sudah waktunya kadang-kadang. Tapi selalu diragukan oleh orang tuanya. Kamu nggak bisa, kamu kayaknya nggak bisa kamu. Kamu belum bisa kamu. Ya, akhirnya nggak ada kepercayaan diri untuk ya misalnya ya menjadi ya atau melakukan tugas sebagai kepala keluarga, sebagai suami atau sebagai istri. Ya. Nah, sehingga ya banyak sekarang ini anak-anak remaja yang ya menunda pernikahan karena ya nggak mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya atau orang tua selalu meragukan kemampuannya. Ini satu contoh, satu bidang ya, yaitu dalam hal ya menikah. Padahal sudah waktunya misalnya, sudah masanya ya bukan alasan orang tua untuk meragukan mereka. Ya, nah tapi kadang-kadang orang tua malas untuk membimbing mereka. Ya wajarlah anak-anak muda baru menikah banyak yang error kan begitu ya. Masih banyak yang harus kita luruskan, kita benahi. Ya itu tugas orang tua lah ya. Karena anak-anak yang terutama ya kita katakan yang baru ya melangkah ke jenjang pernikahan misalnya ya masih gamang ya terhadap suasana rumah tangga begitu ya. Ini perlu bimbingan dari para orang tua. Jangan dimentahkan dan jangan dilemahkan. Ya, jangan kita seolah-olah kamu nggak bisa itu. Ya, sehingga banyak, khususnya remaja putri ya, merasa tidak mampu jadi ibu. Merasa tidak mampu jadi istri, akhirnya nggak nikah-nikah, jadi perawan tua. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya, nah itu hal yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, mungkin sampai di sini dulu materinya. Kita masih membahas bab ini karena masih banyak lagi poin-poin yang perlu kita bahas. Ya, berikutnya adalah sikap tidak peduli terhadap anak. Ya, pembiaran. Nah, ini akan panjang kita bicarakan ya. Ketidakpedulian orang tua, ya, yang lebih mengarah kepada keputusasaan orang tua atau perasaan gagal sehingga dia gak peduli lagi. Nah, ini yang perlu kita bahas agak sedikit detail tentang masalah ini nanti insya Allah.
Ya, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Demikian ikhwatul Islam. Azakumullah. Para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, hafizahullah, dari kesalahan-kesalahan yang harus dihindari, yang terutama dihindari oleh para orang tua, para pendidik dalam ketika mendidik anak-anaknya. Mudah-mudahan menjadi nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya ya melalui layanan pesan WhatsApp. Yang pertama Ustaz, kami ajukan pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara memperbaiki sifat anak remaja yang suka berbohong? Ya, ini sudah kita bahas panjang lebar ketika pembahasan mencetak generasi robani ya. Ada bab khusus di situ, mengapa anak suka berbohong. Ya, pertama adalah kita harus tahu sebabnya dulu, ya. Sebelum cara ya, sebelum cara bagaimana caranya supaya itu kita harus bertanya dulu apa sebabnya. Ya, dari situ kita harus melangkah. Kita harus tahu sebabnya. Karena pada dasarnya nggak mungkin anak itu ujuk-ujuk dia suka bohong, ya. Dia berbohong. Mungkin ada momen pertama, ya, ataupun kasus pertama dia bohong. Orang tua abai, ya. Ya, orang tua abai dan tidak menghiraukannya, nggak ambil peduli, ya, dan juga nggak ambil pusing. Terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, sehingga kadang-kadang sebabnya lupa gitu ya. Nah, tiba-tiba sudah sampai ujung, orang tua hanya bisa memvonis, wah kamu pembohong, kan gitu ya. Nah, sebenarnya ini akibat kelalaian atau keabaian, ketidakpedulian orang tua, ya. Nah, jadi ya itulah pendidikan itu perlu dikawal, ada riwayatnya, ya. Anak itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba dia melenceng begitu ya. Kita aja mungkin kita paham, kita itu belok ini ya, kapan beloknya ya, ya apa sebabnya ya. Tapi kalau kita lupakan itu, kita pun nggak tahu bagaimana cara memperbaikinya, ya. Nah demikian. Jadi ya sebelum itu berlarut-larut hingga menjadi suatu kebiasaan, ya maka itu dulu. Apakah ini terjadi karena ketidakpedulian kita terhadap fenomena bohong yang ada pada anak? Kalau itu yang terjadi ya maka kita harus lihat dari beberapa sisi. Ya, kita jangan langsung tuding anak. Ya, minta ampun aja banyak-banyak sama Allah, istighfar, taubat, ya saya ini orang tua abai. itu dulu ya. Nah, kadang-kadang orang tua itu kan berpikir satu arah saja, "Oh, anak saya pembohong, anak saya berbohong." Ya, itu anak enggak tiba-tiba langsung bohong gitu, enggak. Ada hal-hal yang penyebabnya, maka kita kata kita harus berangkat dari sebab. Nggak bisa kita langsung melihat akibat gitu ya. Nah, kalau seperti itu, ya pasti yang salah anak itu. Orang tua nggak pernah salah gitu ya. Nah, istilahnya maha benar orang tua dengan segala tindakannya begitu ya. Nah, coba lihat dulu. Nah, ada keabaian kita abai di sini. Ya. Kita tidak mengawal riwayat pendidikan anak itu dengan baik. Ya, itu salah kita. Minta ampunlah sama Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk memperbaiki keadaan itu kan gitu ya. Karena hati anak juga di tangan Allah bukan di tangan kita. Kalau kita nggak meminta ampun, ya nggak tahu salah kita, nggak mengaku salah, ya bisa Allah kasih susah kita untuk melunakkan hatinya begitu ya. Ya Adam bisa balik ke sorga karena ia minta ampun sama Allah dan mengaku bersalah. Adam nggak menyalah-nyalahkan iblis atau mengkambing hitamkan iblis. Ya, Adam berkata, Rabbana zolamna anfusana. Nah, ya Allah, kami menzalimi diri sendiri. Nah, itu dulu itu, yang pertama. Ya, baru kemudian kita membicarakan solusinya, gimana caranya, begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, itu solusi ini nggak bisa lepas dari sebab sebenarnya. Kalau penyebabnya tidak disingkirkan, ya, atau tidak dieliminir dari sebab itu, ya, maka ya itu menjadi kesalahan yang berulang-ulang saja.
Ya, seperti kita ingin bebas dari asap hanya mengipas-ngipas asap saja. Ya, ya nggak selesai kerjaan itu. Kenapa? Karena apinya belum dipadamkan, ya. Apinya nggak dipadamkan, ya, ya udah kerja kita ngipas-ngipas asap aja. Nah, jadi ya itu yang perlu kita perhatikan. Ya, kadang-kadang solusi itu berkaitan dengan penyebab. Apa sebabnya? Mungkin mungkin pergaulan misalnya ya, pergaulan. Atau dari orang-orang yang terlibat mengasuhnya. Bisa jadi itu misalnya dari pembantu gitu, pembantunya ngajari bohong atau dari orang tuanya sendiri. Yaitu orang tua memamerkan kebohongan-kebohongan di depan anak gitu ya. Ya, lalu ya namanya anak peniru ulung, ya. Ya dia tiru aja. Maka coba perhatikan lingkungan sekitar gitu ya. Karena pendidikan itu tidak lepas dari pendidikan yang lingkungan yang ada di sekitar anak. Itu dia. Ya, pendidikan ya anak itu tidak lepas dari yang baik maupun yang buruk ya. Pendidikan itu ada yang baik, ada yang buruk. Itu tidak lepas dari lingkungan yang ada di sekitar anak. Makanya polisi kalau untuk menyelidiki satu kasus yang diselidiki ya ring satu dulu gitu ya. Nggak jauh-jauh dari situ itu. Ya sama aja. Ya, kalau kita ingin ya mencermati masalah anak, coba lihat lingkungannya dulu. Lingkungan sekitarnya itu gimana? Kalau ini luput dari perhatian kita dan kita sama sekali nggak mau tahu tentang sebab-sebab itu, gimana kita bisa menyelesaikannya? Ya banyak orang tua akhirnya banyak orang tua yang nyerah, katanya udah nyerah, anak saya memang tukang bohong gitu ya. Mungkin genetika genetika lagi disalahkan gitu ya. Ya nggak melulu genetika lah ya. Oh, mungkin dari sononya mungkin ini nurun dari ayahnya gitu ya. Ini kan bisa tengkar nih suami istri gara-gara itu kan gitu ya. Ternyata ya lingkungan yang memang mendorong anak ya, men-trigger anak untuk bohong ya. Ada triggernya, ada pemantiknya rupanya, itu lingkungan sekitar gitu ya, orang-orang yang ada di sekitar. Atau lingkungan luar, dari luar, yaitu pengaruh tontonan, apa yang dia lihat, ya, apa yang ya dia dengar gitu ya. Yang ini mendorongnya untuk bohong gitu ya. Ya dia lihat kebohongan-kebohongan ya. Kadang-kadang ya kita ini mempertontonkan kebohongan di depan publik gitu ya, dilihat oleh banyak orang. Bahkan orang tahu ini bohong ini gitu ya. Nah, itu yang menjadi masalah di negeri kita ini gitu ya. Nah, kadang-kadang kebohongan itu diperlihatkan secara masif gitu ya. Dan orang melihat itu bohong gitu ya. Ya gimana ya, itu yang dihidangkan kepada anak-anak kita. Nah, mungkin tontonan itu ya. Nah, itu yang harus ya kita selesaikan itu. Bisa nggak kita jauhkan dia dari tontonan-tontonan yang ya yang menyontohkan dia untuk bohong gitu. Maka kita katakan sekali lagi, anak itu kata Nabi, yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu pada dasarnya polos gitu ya. Ya, dia cenderung kepada kebaikan. Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berkata, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-hambaku itu, manusia itu, ya anak Adam ini lurus. Ya, di atas fitrahnya, hanif. Tidak menyimpang dari fitrahnya. Tapi syaitan, orang tua kata Nabi, fa'abawahu kata Nabi. Itu hadis yang pertama tadi. Kullu maulidin yuladu fitrah. Faktor perubahnya apa? Orang tua, lingkungan terdekatnya. Karena tidak ada lingkungan yang paling dekat dengan anak selain orang tua. Jadi orang tua jangan kami hitamkan sana sini dulu. Atas apapun yang terjadi pada anak. Ya, karena dia ring satunya soalnya. Ya, orang tua adalah ring satunya. Tapi orang tua kadang-kadang nggak mau mengakui itu kan gitu ya. Nah, maunya ya kalau kajian parenting yang disorot tuh anak terus gitu ya. Orang tua nggak jarang disorot begitu ya, dan nggak mau disorot juga. Seolah-olah dia adalah pihak yang kebal hukum di sini. Tidak. Ya, apapun yang terjadi pada anak, lihat ring satunya dulu, yaitu orang tua. Ya, apapun yang terjadi nggak lepas dari kesalahan orang tua. Kita ini banyak salahnya. Itu yang perlu kita akui sebagai orang tua. Ya banyak jahilnya, banyak lupanya, banyak abainya, ya macam-macam lah. Ya. Nah demikian. Yang kedua, ya hadis Nabi tadi. Ini khalaqtu ibadi hunafa, fajtalat humus syayatin. Setan-setan ini yang ya
yang menyesatkan mereka dari fitrah itu. Syaitan ya, merubah kita dari fitrah kita, ya itu ajakan setan. Setan itu bisa dari kalangan jin dan manusia, begitu ya. Dari kalangan jin ini ada juga pengaruhnya. Ya, setan dari kalangan manusia ada juga pengaruhnya, ya. Karena setan-setan saling membisikkan satu sama lainnya mereka untuk ya merusak anak Adam. Ya, nah, jadi ini yang harus kita perhatikan dari semua sisi. Ya, itu kita bahas secara panjang lebar sebenarnya di dalam buku Mencetak Generasi Rabbani. Ya, silakan ya baca buku itu di bab yang secara khusus kita bahas itu mengapa anak suka berbohong dan bagaimana cara-cara penyelesaiannya ya. Nah, demikian. Ya, silakan dibaca buku tersebut. Bisa diulang kembali mungkin rekaman kajian tersebut ya di YouTube nanti bisa dilihat playlistnya ya untuk kajian bersama beliau itu Al-Ustaz Bu Ihsan. Baik, yang kedua Ustaz, kami ajukan ada pertanyaan dari Abu Gailan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak saya berumur 5 tahun dan giat atau rajin ke masjid salat 5 waktu. Tapi saya kadang ada kekhawatiran apakah tidak mengapa hal tersebut terus-menerus dilakukan karena khawatir jika sudah besar atau remaja nanti dia akan rasa bosan. Iya. Iya, iman naik turun ya. Ya, nggak bisa kita jaga iman kita trennya naik terus, itu nggak bisa. Ya, kenyataan yang ada di dalam kehidupan nyata, iman itu naik turun. Ada masa-masa iman itu turun, ada. Kadang-kadang kita juga ya, kita itu harus tahu momen-momen turunnya iman juga ya. Nah, dalam hal seperti ini ya, kewajiban orang tua adalah mengawal gitu ya, mengawal anak itu sehingga semangat itu terarah kepada arah yang benar. Itu yang penting. Anak ada semangat, itu bagus, tapi jangan dilepas karena ini berbahaya. Setan masuk dari pintu manapun, hatta masuk dari pintu semangat. Berapa banyak orang yang sesat gara-gara semangat yang berapi-api tapi nggak terdidik dan tak terbimbing, tidak terarah. Berapa banyak gitu ya. Kaum Khawarij itu dikenal dengan semangatnya. Luar biasa, baca Qur'annya, sholatnya, puasanya, segalanya yang berkaitan dengan ibadah. Tapi apa hasilnya? Mereka disesatkan dari sisi ya yang mereka abai di situ. Mereka tidak terdidik, terbimbing dengan ilmu. Maka orang tua harus mengawal itu. Anak punya semangat, bagus itu. Jangan dibentahkan juga. Ya. Jangan kita katakan, anak jangan terlalu serius beragama. Salah juga itu ya kata-kata seperti itu. Ya, tapi kita perlu mengarahkan semangat itu. Maka kadang-kadang kita perlu apresiasi anak itu. Ya, dan kita kasih sisi-sisi yang itu dia perlu ya. Manusia perlu refreshing. Iya, perlu. Karena ada masa-masa namanya istijamun nafs. Yaitu seperti mesin juga ada apa namanya? Ada masa-masa itu jam itu macet gitu lah. Perlu refreshing, iya. Ibnu Taimiyah membahas itu, bagaimana manusia juga perlu refreshing gitu ya. Nah, Nabi juga sama ya. Coba lihat peri kehidupan Nabi lah. Ya, nah demikian. Sehingga semangat itu terarah dan mengarahkan semangat itu nggak mudah. Ya, perlu kita ada batas toleransi ya yang perlu kita berikan kepada diri ya. Iya. Maka kita katakan salah satu hal yang penting di dalam bab iman adalah ini kaidah iman ya. Kita harus tahu momen turunnya iman. Kalau kita tidak bisa merasakan momen turunnya iman, itu bahaya. Ada dua kemungkinan. Kita memang nggak mempedulikan iman itu naik turun, atau mungkin ini yang parah, yaitu hati kita sudah kapalan itu. Ya, kita tidak merasa turunnya iman lagi. Kita tidak merasakan turunnya iman. Dan kita merasa naik terus. Kita kena ilusi ya. Ada fenomena namanya Jabal Magnet ya, di Madinah. Mungkin bagi yang pernah ke sana, orang-orang takjub. Kenapa? Kendaraan dimatikan mesinnya tapi tetap meluncur. Padahal sepertinya jalannya mendaki begitu ya. Ini ilusi optik sebenarnya. Itu sudah dilarang karena berbahaya ya. Itu sebenarnya tidak mendaki tapi menurun.
Dan bahaya kalau mematikan kendaraan kondisi jalan menurun karena brake atau rem nggak berfungsi. Bahaya itu ya, bisa membahayakan pengemudi ataupun orang-orang yang berada di atas kendaraan itu, maka dilarang itu ya. Nah ini jangan-jangan seperti itu orang yang kena ilusi optik itu ya. Dia merasa mendaki padahal sedang menurun. Itu berbahaya. Ya, nah maka para sahabat sendiri merasakan momen-momen turunnya iman. Ya, itulah dia fluktuasi iman, gelombang iman gitu ya. Nggak bisa datar flat atau naik terus, nggak turun-turun, itu juga nggak mungkin ya. Nah, di situ kita perlu mengawal itu anak itu. Ya, maka nggak bisa kita lepas sama sekali. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena banyak juga anak-anak yang menjadi korban orang-orang jahat ya. Kadang-kadang ya dimanapun setan beroperasi sampai di masjid sekalipun ya. Ya, apalagi tempat-tempat yang memang tempatnya setan gitu ya. Berapa banyak ya kita lihat anak-anak yang remaja ya terlibat di dalam aksi-aksi terorisme kan gitu ya. Ya karena diracuni pemikirannya, karena anak ini punya semangat begitu ya. Ya disuntikkanlah hal-hal yang negatif kepadanya. Maka dia nekat aja begitu karena dia sudah punya semangat gitu ya. Tapi kan dia perlu dibimbing, diarahkan. Kalau enggak, ya ini menjadi sasaran empuk ya, makanan empuk bagi ya setan untuk menyesatkannya. Dengan semangat itu, ya. Nah, maka perlu mengawalnya gitu ya. Anak punya semangat misalnya datang ke masjid ya. Ada anak yang semangat itu, semangat belajar di internet gitu ya. Semua situs dibukanya, situs bahasa Arab. Orang tua merasa aman, dilirik, wah tulisan Arab aman. Ternyata yang dibukanya situs Syiah, gitu. Saking semangatnya mungkin ya, akhirnya dia ketularan pemikiran Syiah. Nah demikian ya, jadi ya seperti itu. Perlu kita kawal semangat anak itu. Ya sehingga dia juga bosan, pasti bosan lah, nggak mungkin anak nggak ada bosannya. Ya jujur aja kita aja orang tua bosan gitu ya, apalagi anak ya. Nggak mungkin kita menghilangkan rasa bosan gitu ya. Bosan itu perlu di dunia ini gitu ya. Nah, sampai ibadah pun kadang-kadang ada masa-masa futurnya gitu ya. Yang jelas iman kita turun setelah Ramadan gitu ya. Ya kan? Ya itu kita rasakan sendiri, kita harus tahu momennya juga itu. Ya, nah para sahabat menjelaskan itu momen turunnya iman itu momen keluar dari majelis ilmu itu turun tuh iman ya. Makin jauh dari majelis ilmu makin lemah sinyalnya. Masuk pasar udah hilang sinyal itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini begitulah ya. Jadi perlu pengawalan di sini. Ya, semangat itu perlu dikawal ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.